Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan mengenai masalah korupsi yang hingga kini masih menjadi salah satu masalah besar di Indonesia. Kami terdiri dari satu, saya Fauzi Hanul Najah dengan NIM 30, Zilda Layelia dengan NIM 31, Afifah Zarin dengan NIM 32, dan yang terakhir Dialova Agassi dengan NIM 33. Dan kami akan menjelaskan beberapa poin penting terkait dengan topik ini. Korupsi adalah sebuah fenomena yang terjadi di hampir setiap sektor kehidupan masyarakat. Di Indonesia, korupsi telah lama menjadi masalah yang mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, dan juga politik. Meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, korupsi masih menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian lebih. Korupsi bukan hal baru di Indonesia, bahkan sudah dianggap seperti budaya yang sulit untuk dihilangkan. Tapi justru karena itulah kita harus terus membicarakan dan menyadarinya sebagai sebuah masalah serius yang tidak bisa dianggap sebagai masalah sepele. Korupsi merusak tatanan kehidupan bangsa, dari pembangunan yang mandek, kualitas layanan publik yang menurun, sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang perlahan memudar, dan semuanya adalah buah dari korupsi. Presentasi ini hadir bukan hanya untuk menjelaskan definisi korupsi, tetapi juga untuk membuka kesadaran kita bahwa tugas pemberantas korupsi bukan hanya milik KPK, tetapi kita semua punya peran. Kenapa sih korupsi harus jadi perhatian khusus? Karena dampaknya sangat luas. Coba bayangkan saja, uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, bahkan diberikan untuk beasiswa, justru mengalir ke kantong-kantong pribadi. Ini bukan hanya masalah uang, tapi juga masalah moral, keadilan, dan juga masa depan masyarakat Indonesia. Beberapa aspek yang sangat terdampak oleh korupsi, antara lain yaitu dari ekonomi, politik, hukum, dan juga yang terakhir dari segi sosial. Melalui presentasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya isu hukum, tetapi juga isu kemanusiaan. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang berarti kebusukan, kerusakan, atau penyimpangan. Dan memang korupsi ini merusak segala hal, baik sistem maupun nilai. Secara umum, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan secara pribadi, bisa dalam bentuk suap, gratifikasi, penggelapan, atau bahkan penyalahgunaan wewenang. Korupsi menurut beberapa sumber, yaitu pertama menurut Robert Klitgard, menyatakan bahwa korupsi terjadi ketika ada monopoli kekuasaan ditambah diskresi dan tanpa akuntabilitas. Yang kedua itu menurut World Bank, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan secara pribadi. Dan yang ketiga menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum dan merugikan keuangan negara. KPK pun menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas dengan melibatkan semua lapisan masyarakat Indonesia. Jadi, dari berbagai definisi ini, kita bisa simpulkan bahwa korupsi adalah penyakit sosial yang harus dilawan secara sistemik dan konsisten. Tidak bisa secara setengah-setengah, karena sekali kita kompromi, maka kita akan ikut ambil bagian dalam kerusakan itu. Bentuk-bentuk korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi mencangkup berbagai tindakan seperti penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta tindakan lain yang merugikan keuangan negara. Yang pertama yakni penyuapan. Tindakan memberikan atau menerima sesuatu yang bernilai untuk memengaruhi tindakan seseorang dalam posisi resmi. Kedua yakni penggelapan. Penyalahgunaan atau pengalihan aset yang dipercayakan kepada seseorang untuk keuntungan pribadi. Dan yang ketiga yakni pemerasan. Memaksa seseorang memberikan sesuatu yang bernilai dengan ancaman atau kekerasan. Faktor penyebab korupsi itu ada 4. Yang pertama yakni faktor individu, yang kedua yakni faktor sistem pemerintahan, yang ketiga yakni faktor sosial dan budaya, yang keempat yakni faktor ekonomi. Yang pertama, faktor individu, sifat serakah, kurangnya moralitas, lemahnya integritas, dan gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan penghasilan. Yang kedua,
yakni faktor sistem pemerintahan, kurangnya transparansi, lemahnya sistem pengawasan, dan birokrasi yang berbelit-belit. Yang ketiga, yakni faktor sosial dan budaya. Budaya permisif yang terhadap korupsi, kurangnya kesadaran hukum, serta kebiasaan memberi dan menerima suap sebagai bagian dari norma sosial. Yang keempat, yakni faktor ekonomi. Ketimpangan sosial, rendahnya gaji pegawai negeri, dan tingginya biaya politik yang mendorong pejabat untuk mencari dana tambahan secara ilegal. Dampak masif korupsi itu juga ada 4. Yang pertama dampak ekonomi, dampak sosial, dampak politik, dan juga dampak hukum. Yang pertama yakni dampak ekonomi, yakni meningkatkan kesenjangan sosial dengan memperkaya orang yang sudah kaya dan memperburuk orang yang miskin. Yang kedua yakni dampak sosial, meningkatkan kesenjangan sosial, menurunkan kualitas layanan publik, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta meningkatkan kriminalitas yang memperburuk kehidupan orang-orang miskin. Yang ketiga yakni dampak politik, melemahkan demokrasi, memperburuk citra pemerintah, dan menciptakan kestabilan politik. Dan yang keempat yakni dampak hukum, melemahkan sistem peradilan, menimbulkan ketidakadilan, meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, dan memperbesar peluang pelanggaran hukum lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pemberantasan korupsi. Nah, untuk mengatasi masalah korupsi itu juga diperlukan usaha yang sangat keras dan benar. Adapun upaya untuk memberantas korupsi itu ada 8. Yang pertama yaitu penegakan hukum yang kuat. Maksudnya di sini itu pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Dan untuk yang kedua yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, kegiatan ini itu untuk memastikan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Dan yang ketiga, pendidikan anti korupsi. Menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini melalui pendidikan formal maupun non-formal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan sejak dini. Yang keempat, penguatan lembaga anti korupsi, yaitu memperkuat peran KPK, kepolisian, dan kejaksaan dalam menangani kasus korupsi. Selanjutnya yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Yaitu mendorong masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi serta ikut dalam pengawasan anggaran publik. Yang keenam, reformasi birokrasi. Nah, di situ memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, serta memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri agar tidak tergoda melakukan korupsi. Upaya yang ketujuh, penggunaan teknologi. Nah, meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Serta meningkatkan kemampuan dan integritas lembaga anti korupsi. Dan untuk upaya yang ke-8 yaitu kerjasama internasional, meningkatkan kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi, meningkatkan kemampuan dan integritas lembaga anti korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Untuk selanjutnya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi yang biasa disebut dengan KPK yaitu lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk untuk mengatasi atau memberantas tindak pidana korupsi yang didirikan pada tahun 2002 sebagai respon terhadap tingginya tingkat korupsi yang tidak dapat ditangani secara efektif oleh institusi penegak hukum yang ada pada saat itu. Baik, tadi sudah dijelaskan KPK itu apa. Di sini saya akan menjelaskan peran dan fungsi dari KPK itu sendiri. Yang pertama, peran dan fungsi KPK itu ada penyidikan dan penuntutan. KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jadi meskipun bukan
aparat penegak hukum, meskipun bukan penyelenggara negara atau bukan pemerintah, tapi orang biasa pun yang terlibat korupsi itu juga ditangani oleh KPK. Kemudian peran dan fungsi KPK yang kedua ada pencegahan. Selain penindakan, KPK juga berperan dalam melakukan upaya pencegahan korupsi melalui penyuluhan, pelayanan masyarakat, serta hubungan kerjasama dengan instansi terkait. Jadi KPK juga berperan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau edukasi kepada masyarakat untuk mencegah tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga ada koordinasi dan supervisi. KPK berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Yang keempat ada monitoring. KPK bertugas memantau penyelenggaraan pemerintahan negara dan memberikan saran-saran untuk perbaikan sistem yang berpotensi menimbulkan korupsi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan masyarakat dan melanggar hukum norma yang berlaku. Korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan baik bagi negara maupun masyarakat, antara lain menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesenjangan sosial, dan melemahkan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah seperti penegakan hukum yang kuat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat peran KPK dalam memberantas korupsi, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara, serta mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Dan saran yang diharapkan dari materi kali ini, yang pertama, diharapkan pemerintah mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Diharapkan KPK dapat diperkuat dan diberi wewenang yang lebih luas dengan menangani kasus korupsi. Kemudian masyarakat diberikan kesadaran dan partisipasi yang lebih besar dalam memberantas korupsi. Yang keempat ada pendidikan anti korupsi harus ditingkatkan dan diberikan sejak dini. Lalu diharapkan juga pemerintah mampu memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Serta kepolisian dan kejaksaan diperkuat dan diberikan wewenang lebih luas untuk menangani kasus korupsi. Dan semoga juga bukan mereka ya, oknum yang berbuat atau bertindak sebagai koruptor. Yang terakhir, diharapkan pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri agar tidak tergoda melakukan korupsi. Jadi mungkin diberikan tunjangan-tunjangan yang lebih pantas atau mungkin lebih layak ya dari yang sebelumnya. Jadi mereka nggak kepikiran untuk melakukan korupsi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.